Tentu, mari kita simak kisah Buya Hamka. Bukan hanya sebagai seorang ulama, sastrawan, dan politisi, tetapi juga sebagai seorang filsuf Islam Nusantara yang menenun hikmah, logika, dan kasih dalam narasi kehidupan. Saya akan membawakan kisah ini dalam bagian-bagian sederhana agar kita dapat melihat benang merah pemikirannya dengan jernih dan mudah dipahami. Bagian I. Awal kehidupan. Seorang anak Minang di Simpang Peradaban. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang kita kenal sebagai Buya Hamka, lahir pada 12 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kuat dalam tradisi Islam reformis, terutama karena ayahnya, Haji Rasul, adalah pelopor gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yang terinspirasi oleh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Namun, masa kecil Hamka tidaklah mudah. Ia tidak cocok dengan pendidikan formal, bahkan sempat dianggap malas belajar. Tapi di balik itu, ia memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia belajar secara otodidak, membaca buku-buku sastra, sejarah, filsafat, dan tafsir, termasuk dari dunia barat dan timur. Bagian 2. Merantau, mencari ilmu. Dari Mekkah ke dunia pemikiran. Pada usia 19 tahun, Hamka pergi ke Mekkah bukan hanya untuk menunaikan haji, tapi juga untuk mengasah akal dan ruhnya. Di sana, ia menyerap pemikiran tokoh-tokoh reformis seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridha dari Mesir, yang menekankan pentingnya ijtihad dan pembaruan Islam. Pemikiran filsafat Islam klasik seperti Al-Ghazali, serta karya-karya tasawuf dari Ibn Arabi dan Al-Hallaj, yang mempengaruhi sisi spiritual Hamka. Disinilah terbentuk ciri khas pemikirannya, Islam sebagai jalan rasional sekaligus spiritual yang membebaskan dan memuliakan manusia. Bagian T. Menenun akal dan rasa. Karya-karya besar Buya Hamka. 1. Tafsir Al-Azhar, Islam untuk akal sehat dan hati yang jernih. Karya ini adalah tafsir monumental yang ditulis saat Buya dipenjara di era Orde Lama, tanpa proses hukum yang adil. Alih-alih putus asa, ia justru menulis tafsir yang membumi, humanis, dan bercahaya. Dalam tafsir ini, Buya menyampaikan bahwa Al-Quran bukan kitab hukum kering, melainkan kitab kehidupan. Ia berbicara dengan hati, menyentuh rasa, dan memerdekakan nalar. Tuhan tak menginginkan manusia jadi robot syariat, tapi makhluk yang sadar dan mencinta. Tasawuf modern, ruhani dalam zaman yang bising. Buku ini menjawab keresahan orang modern yang hidup dalam kebisingan, kehilangan makna. Buya menunjukkan bahwa tasawuf bukan pelarian, tapi penguatan batin, agar manusia tetap jujur, lembut, dan penuh kasih meski dunia penuh hiruk pikuk. Zuhud bukan menolak dunia, tapi menolak diperbudak olehnya. 3. Falsafah hidup dan lembaga hidup. 2 buku filsafat populer ini menjelaskan makna hidup manusia, hubungan antara etika dan iman, serta pentingnya kehormatan, kerja keras, dan tanggung jawab sebagai fondasi keberadaban. Ia memadukan nilai-nilai Islam dengan kearifan Minangkabau, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Budaya dan agama berjalan beriringan. Bagian 4. Filsafat kehidupan Buya Hamka, manusia merdeka dan beradab. Buya percaya bahwa agama bukan dogma yang mematikan akal, tapi pencerah yang membebaskan jiwa. Filsafatnya bisa diringkas dalam 4 pilar. 1. Kebebasan berpikir. Islam yang benar harus memberi ruang untuk berpikir dan bertanya. Bagi Buya, taklid buta adalah belenggu terbesar umat Islam. 2. Etika sebagai ruh iman. Tak ada gunanya ibadah tanpa akhlak. Buya menghidupkan kembali etika Qur'ani dalam kehidupan sosial. Spirit persatuan. Dalam politik, ia menyerukan moderasi dan rekonsiliasi, bukan konflik ideologis. Ia menolak sektarianisme dan fanatisme. 4. Tasawuf sosial. Bagi Hamka, spiritualitas bukan menjauh dari dunia, tapi membawa cinta dan keikhlasan ke dalamnya. Warisan intelektual dan keteladanan Hamka pernah menjadi Ketua Umum MUI pertama, 1975, Rektor Universitas Islam Jakarta, anggota konstituante. Namun yang paling berharga adalah warisannya sebagai jembatan antara Islam, akal, dan kemanusiaan. Di akhir hidupnya, Hamka dikenal karena sikap pemaaf dan bijak. Bahkan ia memaafkan orang-orang yang telah memenjarakannya. Itu bukan kelemahan, tapi puncak kekuatan moral. Seorang filsuf yang menulis dengan cinta Buya Hamka bukan filsuf dalam pengertian akademis barat, tapi ia adalah filsuf kehidupan yang menulis dan berpikir bukan demi kekuasaan atau karier, tapi demi cahaya dan kedamaian hati umat. Ia membuktikan bahwa Islam dapat ramah sekaligus tegas, rasional sekaligus mistis, modern, tapi tetap berakar pada nilai-nilai luhur.
Kalau kamu ingin melanjutkan, kita bisa menggali isi dan metode tafsir Al-Azhar, membandingkan pandangan tasawuf Hamka dengan Al-Ghazali, menelusuri pemikiran sosial politiknya saat menjabat di MUI. Silakan pilih bagian mana yang ingin kamu dalami lebih lanjut.